Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya dulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah mengerti, sudah pahamkah pelajaran tentang rukun Islam dan rukun iman? Oleh karena itu, penerapannya adalah salah satunya adalah kegiatan keagamaan, seumpama semisal maju ke muka menyetor hafalan. Hafalan apa? Surah-surah pendek atau bacaan-bacaan doa-doa pendek. Hafal sudah? Ya. Apakah semuanya sudah sekolah TPA? Angkat tangan yang sekolah TPA berapa orang? Yang kada sekolah TPA angkat tangan. Ya. Nah, yang tidak sekolah TPA, Bapak harap paling tidak ikut sekolah TPA juga kalau dekat ada berapa orang. Kalau tidak ada, mengaji di rumah-rumah sama kakaknya atau sama neneknya atau sama orang tuanya ya, ngaji ya. Ngaji Al-Qur'an supaya lidahnya terbiasa mengucapkan huruf karena apabila nanti di surga kita menggunakan dengan bahasa kada ada bahasa Bandar, kada ada bahasa Indonesia, kada ada bahasa Inggris, Jerman, yang ada bahasa Arab. Minimal kita di dunia ini sering membaca Al-Qur'an ya. Di antara rukun iman ada berapa? Yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah untuk seseorang, maka harusnya orang tersebut berbuat yang baik, yang terpuji. Salah satunya perbuatan adalah bisa disebut apa? Dari apa? Perbuatan apa yang perbuatan yang berunsur kepada Allah, beriman kepada Allah, perbuatan. Bapak contohkan satu, apa? Beribadah. Apalagi selain beribadah? Beriman kepada Allah, bertakwa. Apalagi? Siapa dapat lagi? Beriman kepada Allah, berarti orang tua apabila beriman kepada Allah pastinya berbagi-bagi harta. Itu adalah. Kemudian apa lagi? Apalagi siapa dapat? Berdoa kepada Allah. Apalagi dan tadi itu siapa dapat? Salat. Apalagi? Siapa dapat lagi? Membaca Al-Qur'an. Ya, itu Bapak tunggu membaca Al-Qur'an. Itulah karakter orang yang beriman kepada Allah. Selain pada itu ada lagi, yaitu berjalan menuju ke menuju ke masjid. Selain pada itu berjalan menuju ke acara tempat majelis penuntut ilmu. Nah, jangan lupa itu menuntut ilmu itu hukumnya apa? Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Menuntut ilmu itu hukumnya apa, Pak? Menuntut ilmu itu hukumnya ya. Kemudian masuk tahap kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Sekarang Bapak ingin mengetahui kepada anak-anak sekalian sini, siswa yang di sini, malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada. Oh, berarti sudah hafal malaikatnya ada siapa?
Yo, yang pertama beriman, yang pertama malaikat siapa? Jibril. Bapak tulis dengan bahasa Arab Jibril, ha? Nah, Jibril. Apa tugas Jibril? Membawa membawa wahyu untuk siapa? Untuk wahyu untuk siapa? Membawakan wahyu untuk siapa? Untuk Nabi siapa? Nabi Muhammad. Pintar semuanya. Das. Nah, kemudian masuk ke berikutnya. Nah, malaikat siapa? Jibril. Mikail. Apa tugas Mikail? Hah? Membagi rezeki. Apalagi yang pada membagi rezeki? Hah? Ya. Terus habis Mikail apa lagi? Israfil apa tugasnya? Israfil apa tugasnya? Hah? Di atas deh. Jawabannya sudah ada di atas itu. Berarti itu belum apa lagi ya? Tapi sudah paham, sudah mengerti lah tugas malaikat lah. Ya, nah sekat malaikat. Kalau sudah mengerti, sudah paham, Bapak lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab berarti bukan satu kitab, ada berapa kitab? Ada kurang lebih 4 kitab. Bayar. Nah, pertama apa saya pendapat? Kitab Al-Quran. Ya, sambil disimak lah, sambil diingat ya. Nah, kitab-kitabnya adalah Al-Quran. Yang kedua, kitabnya apa? Al-Quran. Kitab Zabur yang anak kenal ya, Zabur. Nanti Bapak tanyakan ya. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nah, kemudian kitab apa lagi? Injil. Bentar. Injil. Kemudian, 4 kitab siapa? Ada Zabur, ada Injil, ada Bani Israel, bukan keturunan Israel. Siapa kenal? Nabi yang keturunan Bani Israel. Musa. Kitabnya apa? Tahu apa? Taurat. Iya, Taurat. Ingat ya. Sambil diingat ya, Taurat. Nah, Bapak tulis lah. Terus ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Zabur kepada Nabi yang pendek yang dapat mengalahkan seorang raksasa. Nabi Daud. Sejarahnya Nabi Daud itu orangnya pendek aja, nggak besar badannya, tapi bisa mengalahkan orang yang raksasa, tentara raksasa. Itu kelebihannya. Ada menurut riwayat bisa mengalahkan dengan gini. Ada dengan melemparkan batu. Wah, siapa yang ahli melempar batu? Siapa yang bisa main kelereng? Nah, itu barangkali keturunan Nabi Daud berarti. Kemudian lanjut ke kitab Nabi siapa Injil nih? Isa. Ya, alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Itu ya. Nah, apa mukjizat Nabi Isa? Siapa dapat menceritakan tentang mukjizat atau kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Isa? Yaitu diantaranya menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan mengambil tanah. Dihidupkan bukan ditiup. Tanah umumnya, tanah jejak orang soleh.
Ya, bukan tanah kubur lain. Berarti sudah kenal Nabi Isa. Bapak bertanya, Nabi Isa ini sudah meninggal belum? Siapa yang belum? Siapa yang mengatakan belum? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mengatakan Nabi Isa sudah meninggal? Angkat tangan. Yang sudah meninggal siapa? Angkat tangan. Yang belum siapa? Angkat tangan. Yang benar adalah belum meninggal, cuma diangkat, dipindahkan Nabi Isa. Nabi siapa lagi? Selain pada Nabi Isa, Nabi siapa lagi yang dipindahkan? Nabi lain. Nabi Haidir, penjaga di laut. Penjaga laut ada Nabi Haidir namanya. Nabi Haidir penjaganya. Zabur Daud, Injil Nabi Isa, Taurat siapa dapat? Nabi siapa Yan? Nabi siapa Yan? Taurat itu Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi apa mukjizat beliau apa? Yaitu apa diantaranya? Apa? Satu-satu. Membelah lautan dan diantara lagi apa lagi? Membuat tongkat menjadi apa lagi? Mengeluarkan cahaya dari tangan. Apa lagi? Nabi Musa ketika bertarung apa? Dapatkan jawab. Satu kali tamparan langsung mati. Oh, iya dapat sudah Nabi Musa. Kemudian masuk ke percaya, masuk ke tahap kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Sekarang Bapak bertanya, bagaimana reaksi kita, perbuatan kita dalam sehari-hari apabila kita selalu ingat kepada hari akhirat? Apa-apa perbuatan kita? Seumpamanya, besok ini hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yaitu sesuai dalam surah Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzala. Apabila bumi ini tergoncang dan batu-batu ini bertebaran. Dan awan ini ada terhambur, terpecah belah. Maka apa perbuatan kita sebelumnya sudah diberi tanda itu? Gunung bergerak, air laut mengering, matahari mendekat. Ayo. Apa? Rajin beribadah atau rajin sholat 5 waktu dan berdoa dan membaca Al-Qur'an dan sering berbagi-bagi. Ingat Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan namamu aku menyebut nama Allah, dan dengan namamu aku tidur atau aku makan. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Di minggu yang akan datang, Bapak akan membahas tentang rukun Islam secara terperinci, terutama masalah sholat. Oleh karena itu, siswa-siswa Bapak ini nanti di rumah sudah siap mempelajari tentang sembahyang. Jangan selalu kita berkegiatan menuju ke masjid, selalu melakukan kegiatan wudu, dan selalu sering bertanya-tanya bagaimana cara wudu, bagaimana cara sembahyang. Sembahyang subuh apa niatnya? Sembahyang subuh apa niatnya? Sembahyang zuhur apa niatnya? Bisa niatnya lah sembahyang zuhur apa? Usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dalam hati sahajaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat Allah Ta'ala. Di minggu yang akan datang, di pekan yang akan datang, Bapak akan nanyakan itu ya. Siap-siaplah.
tentang salat aja kita membahas lah, supaya bisa semuanya salat. Bagaimana perbuatan rukuk, bagaimana perbuatan sujud. Jangan gitu lah. Ingatlah yang Bapak terangkan tadi, paham lah. Apa jawab Bapak tadi? Kisah apa di minggu yang akan datang, membahas apa kita? Membahas apa? Tadi ingat? Membahas apa tadi kita? Salat, ingat lah. Itu wajib simak dah. Sudah paham semuanya? Ya, Bapak akhiri ya. Semoga kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.